Perkenalkan, nama saya Tasya Permata Putri dengan NIM 22231032 dari Prodi Pendidikan IPA, sesi 224. Presentasikan tentang peran guru dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, yaitu peran guru di dalam mengimplementasikan pilar pendidikan, yaitu learning to know. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu learning to know. Learning to know adalah belajar untuk mengetahui, yang artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, dan bukan hanya dihafalkan saja, tetapi harus ada pengetahuan yang mendalam. Kemudian, kita juga seorang calon pendidik maupun guru harus mengetahui apa itu prinsip dari learning to know tersebut, yaitu yang pertama diarahkan untuk mampu mengembangkan ilmu, yang kedua memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran, yang ketiga yaitu network society, yang keempat yaitu learning to learn dan lifelong education. Peran guru dalam learning to know, di mana yang pertama guru sebagai sumber belajar. Artinya, peran ini berkaitan dengan penting dan penguasaan materi pembelajaran, di mana seorang guru dituntut harus memiliki penguasaan materi yang lebih baik dan bagus. Yang kedua, guru itu sebagai fasilitator. Maksudnya, yaitu guru memberikan pelayanan dan fasilitas kepada peserta didiknya dengan baik. Yang ketiga, yaitu guru sebagai pengelola. Untuk menciptakan iklim belajar di mana membuat siswa yang merasa nyaman ketika belajar, yaitu guru sebagai demonstrator. Artinya, guru ini menunjukkan segala sesuatu kepada siswa yang membuat siswa itu lebih mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian, guru sebagai pembimbing. Artinya, guru ini membimbing siswa agar dapat menentukan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Guru sebagai mediator, artinya memiliki keterampilan yang bisa dicontoh bagi peserta didiknya, baik itu dari segi cara menggunakan alat-alat ketika belajar maupun dengan yang lainnya. Yang kedua adalah peran guru dalam mengimplementasikan learning to do, yang dimana kita harus mengetahui apa sih itu learning to do. Learning to do adalah belajar untuk melakukan, di mana kita dituntut setelah memahami pembelajaran dan mengerti apa yang kita pelajari tersebut, maka kita harus mempraktekkan atau melakukannya. Yang kedua, ada prinsip learning to do. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan kompetensi. Yang kedua, menjembatani pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, mengaplikasikan pemahaman secara kreatif. Learning to do tersebut adalah guru yang merupakan sebagai seseorang yang berperan di dalam proses pendidikan. Keduanya hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut, serta bakat dan minatnya agar learning to do ini dapat terrealisasikan. Nah, kita dapat mengetahui di sini bahwa peran guru di sini tidak hanya memberikan materi pembelajaran, tetapi juga harus mempraktekannya atau melakukannya untuk mengasah keterampilan yang dimiliki oleh peserta didiknya atau murid-muridnya. Peran guru dalam mengimplementasikan learning to be. Sebelumnya learning to be itu mengandung arti bahwa belajar itu adalah sebuah proses untuk membentuk jati diri seseorang, di mana prinsip learning to be yang pertama yaitu mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri. Dan yang ketiga, menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri. Sama kita ketahui bahwa peran guru dalam learning to be ini yaitu adalah sebagai kompas atau penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator yang sangat dibutuhkan untuk kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal.
Membimbing siswa belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Adalah peran guru dalam mengimplementasikan learning to live together. Di sini learning to live together ini adalah belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Kemudian yang kedua yaitu prinsip learning to live together. Prinsipnya yaitu menerapkan nilai-nilai kebersamaan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan anak-anak yang berbeda. Peran dari guru dalam mengimplementasikan learning to live together ini yaitu pada dasarnya peran guru dalam learning live together ini adalah mengajarkan, melatih, membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik. Misalnya, pada anak yang berkebutuhan khusus, setiap anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan, dilatih, dan dibimbing untuk dapat menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, minimal dengan tetangga sekitar rumah mereka, dan lainnya. Peran guru dalam mengimplementasikan To Believe in God, di mana To Believe in God ini adalah proses pembelajaran dan sistem pendidikan yang belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter yang berakhlak mulia. Prinsip dari learning to believe in God itu sendiri, yang pertama yaitu belajar yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, membentuk kepribadian dan karakter serta akhlak mulia. Dalam mengimplementasikan pilar pendidikan to believe in God ini, yaitu di dalam pendidikan adanya pelajaran pendidikan agama. Di sini peserta didik diajarkan tentang nilai-nilai serta kaidah-agedah tentang agamanya. Melalui ini peserta didik diajarkan oleh guru bagaimana dalam bersikap dan menggunakan ilmu yang ia miliki. Itu adalah salah satu contoh dari peran guru dalam mengimplementasikan learning to believe in God.